Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Saya persilakan Bapak Ibu semua mengambil sikap untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi, maklumkanlah kasih-Nya. Dari NRM nomor 277, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu
Engkau juga tidak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihimu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk mengambil satu sujud. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk di dalam responsoria, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 276, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, segala kemuliaan bagimu.
dalam responsoria kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-47 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang kedua, begitu seterusnya. Bapak Ibu ayat yang ketiga, nanti ayat yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, membanggakannya dengan kasih-Nya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita bersama, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah. Sebab Allah yang memegang perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Gloria. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan epistel kita yang terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang akan terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan mempersiapkan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk saat hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biar setiap persembahan yang hendak kami berikan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 129 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Namun sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari kita merasakan kuasa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rasakan dan kita percaya mujizat Tuhan terjadi atas segala doa dan juga segala hal yang kita inginkan. Rasakan kasih-Mu Tuhan.
berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sampai saat ini Tuhan masih menolong, menyertai kami, menjaga dan memelihara kami. Bahkan Tuhan masih terus mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Kami yakin dan percaya kami tetap dalam pantauan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur juga punya Allah yang terus menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan memberikan Roh yang kudus agar kami terus diberikan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, pagi ini kami mau bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk dunia ini, untuk bangsa kami, untuk kota kami yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong sehingga kami tetap kuat, kami tetap sehat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan berkati itu agar dengan berbagai cara yang sudah dilakukan, sungguh-sungguh kami boleh terhindar dari wabah corona ini. Bapa di surga, kami berdoa agar pemerintah dengan hikmat, dengan berbagai pertimbangan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang cepat dan tepat agar kami sungguh-sungguh terhindar. Dan biarlah kami punya disiplin yang baik, kami mengikuti segala aturan, perintah, instruksi apa yang sudah diinstruksikan, diperintahkan oleh pemerintah kami untuk tinggal di rumah, untuk bekerja dari rumah, untuk menjaga kesehatan, memakai masker. Kami berdoa dengan apa yang kami lakukan bisa membantu untuk menanggulangi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin terdampak dari COVID-19 ini. Ekonomi kami mengalami kesulitan. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami untuk tetap dapat hidup di dalam Tuhan, untuk tetap menjalani kehidupan ini. Mohon belas kasihan-Mu agar kami dapat mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jika ada di antara kami yang sedang dalam keadaan sakit, kuatkan kami. Jika kami lemah, mampukan kami, hiburkan kami. Dan ketika kami dalam kesulitan, berharap berdoa, menemukan jalan keluar solusi, supaya Tuhan tolong membantu kami, tuntun kami untuk menemukan solusi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan bersama-sama memperingati Hari Elders Day, di mana Bapak Gereja Metodis dan Wesley mengalami pembangunan. Bapa di surga, biarlah kami bisa mengikuti kebaktian Elders Day yang akan dilaksanakan tanggal 24 Mei. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan GMI Wilayah 2 yang akan mempersiapkan. Kami berdoa untuk Bapak Bishop Sabang Ruben Tobing yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan urapi dengan kuasa dan biarlah kami khususnya GMI Wilayah 2 bisa menerima pesan firman Tuhan dengan baik. Kami berdoa khususnya nanti agar baik dan kami bisa menangkap siaran ini dengan baik, ibadah live streaming ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Win Tiasni yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam perobatan. Bapa di surga, biarlah Tuhan campur tangan, belas kasihan-Mu nyata bagi hamba-Mu ini. Tuhan bekerja melalui dokter, para medis. Kami berdoa Tuhan tunjukkan orang-orang yang baik bisa membantu, menolong, meringankan beban. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasa-Mu, mukjizat kesembuhan yang daripada-Mu. Di atas semuanya kami tetap menyerahkan sepenuhnya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih dalam kerendahan hati. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami diingatkan bahwa Engkau meninggalkan dunia ini, tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Tuhan mengirimkan Roh yang Kudus yang akan terus menyertai kami selama-lamanya, menjadi penolong, pembela kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami.
kami mendapat kepastian bahwa kami tetap disertai dengan Roh yang kudus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami juga yang mendengarkan dimanapun kami berada. Terima kasih, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon bimbingan Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita bisa jumpa kembali dalam ibadah kita. Secara khusus hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau kita punya Allah yang terus menepati janjinya, firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari kenaikan Yesus Kristus ini dengan tema janji penolong. Saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagian yang kedua, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul sebagai penggenapan janji Allah. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pagi ini janji penolong. Janji penolong. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu yang paling tidak disukai orang adalah ingkar janji, atau tidak menepati janji, atau berbohong, atau tidak komit, atau tidak konsisten. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang bilang besok, kita jumpai besok, katanya besok. Kita jumpai besoknya lagi, katanya besok. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang berkata lusa ya, kita jumpai lusa, katanya lusa lagi. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang bilang janji mau kasih 10, rupanya kasih 5. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tentang ingkar janji, Rhoma Irama pernah kapok. Tentang ingkar janji, tentang cinta. Dalam lagunya Kegagalan Cinta, dia berkata, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri, mengingkari. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat lirik lagu ini, endingnya Bapak Ibu, Rhoma Irama dalam lagunya berkata, ya cukup sekali, artinya kapok. Dikatakan cukup sekali, aku merasa kegagalan cinta, takkan terulang kedua kali di dalam hidup. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya pikir kalau kita berhadapan dengan situasi Rhoma Irama, tentu kita juga akan kapok. Ya.
berjanji tapi diingkari, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada orang pinjam sesuatu kepada kita, lalu dia janji besok saya kembalikan dia, Bapak Ibu kita datang besok, mana janjinya? Dia bilang besok. Bapak Ibu besoknya lagi kita datang, lalu dia katakan besok. Bapak Ibu tentu kita kapok kalau kita berkata ya udahlah, ya cukup sekali, tidak akan diberikan lagi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah manusia yang selalu berubah, kerap berubah, sangat mungkin berubah kapanpun. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang tidak ingkar janji. Kita bersyukur kita punya Allah yang menepati apa yang dijanjikannya, apa yang difirmankannya, apa yang diucapkannya, apa yang disampaikannya. Firman Tuhan nubuatan digenapi dan dinyatakan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, maka Ayub mengakui dengan mulutnya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang diucapkannya, yang dijanjikannya, yang direncanakannya. Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 12 ayat yang ke-7 mencatat, janji Tuhan adalah janji yang murni, bukan janji yang palsu. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan tanah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita punya Allah yang menepati janji. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, ada satu hal yang Ia janjikan kepada murid-murid dan juga kepada kita semua, yaitu janji penolong. Yesus berjanji akan memberikan penolong kepada umat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana janji nubuatan kelahiran Yesus yang disampaikan ratusan tahun sebelum kelahirannya, janji ini pun disampaikan ratusan tahun sebelumnya kepada Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat yang 28-29. Janji bahwa Allah akan memberikan roh. Dikatakan, aku akan mencurahkan roh ke atas semua orang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kebersamaan Yesus dengan para murid, sebelum Yesus disalib, sebelum Ia menyelesaikan misi penyelamatan bagi kita manusia, Yesus memberikan 2 keterangan penting bagi kita, bicara tentang kepastian bagi orang percaya. Yang pertama dikatakan Ia menyediakan tempat bagi orang percaya, yaitu rumah Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, Yesus menjanjikan penghibur yang akan menolong, yaitu Roh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-16 sampai 18 yang sudah kita baca tadi berkata demikian, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dikatakan bahwa Ia akan meminta kepada Bapa, akan memberikan kepada kita seorang penolong. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kata seorang penolong menggunakan kata parakletos. Parakletos Bapak Ibu berarti penolong atau pembela, merujuk kepada Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh kebenaran, Roh Kudus. Parakletos Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus dari bahasa Yunani koine yang berarti orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil ke hadapan mahkamah untuk mendampingi atau membela seseorang di hadapan mahkamah di dalam persidangan, atau disebut dengan parakletos. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menjanjikan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang akan mendampingi, yang akan membela, yang akan tinggal diam dalam diri orang percaya, yaitu orang yang mengasihi dan menuruti perintahnya. Di
di ayat yang ke-15, yang akan menyertai bukan hanya sekarang tapi sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, janji ini, janji menolong ini digenapi. Janji inilah yang kemudian digenapi dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima, dikatakan Roh Kudus dijanjikan. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan kembali mengulang janjinya kepada murid-muridnya. Kisah Rasul pasal yang pertama yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah Yesus mengatakan akan hal ini, ia terangkat ke surga. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Para murid kembali dan menantikan janji Yesus. Mereka bertekun dalam doa. Di ayat yang ke-4, ke-5 dan ayat yang ke-15. Maka tibalah hari Pentakosta, dan pada hari itu jugalah janji Yesus dinyatakan. Bapak Ibu, mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus dinyatakan. Apa yang dijanjikan oleh Yesus dinyatakan kepada para murid-murid. Roh Kudus, pneuma atau ruach dalam bahasa Yunani, digambarkan dalam bentuk angin atau udara yang bertiup. Roh Kudus itulah yang dinyatakan kepada murid-murid. Roh Allah, roh yang menghidup. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dijanjikan sebelum Yesus menjalani salib dan sebelum Yesus naik ke surga digenapi kepada para murid-murid. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat ayat-ayat seterusnya, Bapak Ibu, hal yang pertama yang nampak dari Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus yaitu terjadinya mukjizat di tengah-tengah para murid atau orang-orang yang ada pada saat itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, para murid dikatakan bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa orang-orang yang ada pada saat itu. Pasal yang kedua ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata demikian. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu mereka sebutkan nama asal daerah mereka masing-masing. Ayat yang ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, para murid dikatakan mereka bisa berbahasa dari orang-orang yang datang pada saat itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mukjizat terjadi. Kuasa Allah bekerja melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam diri para murid Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mukjizat terjadi di tengah-tengah pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih dalam, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus yang dijanjikan digenapi? Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya mari kita hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintah Allah. Itu yang disampaikan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan artinya hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Jika kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan diam di dalam hidup kita, akan diam di dalam diri kita, akan memimpin kita kepada kebenaran.
Maka ciri orang yang disertai Roh Kudus, yang hidup di dalam Roh Kudus adalah orang yang mengerjakan kebenaran, melakukan kebenaran di dalam hidup. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mengerjakan kebenaran, melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut dalam menjalani hidup, sebab Roh Kudus yang dijanjikan itu menjadi penolong kita, menjadi parklet, menjadi pembela kita, yang hadir dalam kehidupan kita, membela kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kabar baik bagi kita bahwa Allah tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi Allah mengirimkan Roh Kudus bagi kita yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya yang berjalan dalam dunia ini, tentu kita menghadapi banyak persoalan, tantangan, kesulitan. Kita bersyukur kita diperlengkapi dengan kuasa, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran yang tinggal hidup di dalam diri kita. Roh itulah yang akan diam di dalam diri kita, membimbing kita, mengajari kita, memberikan hikmat dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, yang akan menuntut kita, yang akan membawa kita kepada pertobatan dan kebenaran, yang akan menguatkan kita, yang akan menghibur kita, yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh itu juga Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kudus itu juga yang akan bekerja, melakukan hal-hal yang luar biasa, mukjizat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Roh itu bekerja dalam diri para murid, di mana mukjizat terjadi pada saat itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak nampak, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita saksikan dengan mata. Tetapi Roh itu nyata. Orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, mengerjakan kebenaran, bisa merasakan ada sesuatu, ada kekuatan dalam diri kita, di luar kemampuan kita, yang tinggal dalam diri kita, yang menyertai kita. Bapak Ibu, maka seringkali kita berkata, kok bisa ya? Bapak Ibu, itu bukan kekuatan kita, tapi Roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Allah, karakter yang membantu kita, menolong kita. Itulah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang akan membantu kita, menolong kita, menguatkan kita, menuntun kita, bahkan menghiburkan kita, yang bekerja dalam diri kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita hidup di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan mari kita meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus tinggal dalam diri kita, berdiam dalam diri kita, menolong kita, membantu kita, memberikan petunjuk hikmat kepada kita, menguatkan kita. Bahkan Roh itulah yang akan bekerja, menyatakan hal-hal yang luar biasa, mukjizat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti, memahami, bahkan biarlah Roh Kudus tinggal dalam diri kita, menguatkan kita, memampukan kita. Bahkan Roh itulah yang kita harapkan bekerja, menyatakan kuasa, mukjizat dalam perjalanan kehidupan kita. Terima kasih kepada Roh Kudus, kepada Allah yang memperlengkapi kita, yang senantiasa menyertai, menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa di surga. Engkau meninggalkan dunia ini, tetapi tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau menjanjikan Roh penolong, penghibur, Roh Kudus, dan Engkau menggenapi, Engkau menyatakan, Engkau hadir di tengah-tengah para murid-murid-Mu, dan Engkau juga hadir diam dalam diri kami saat ini. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah Roh yang terus itulah yang akan terus memampukan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Bahkan Roh yang terus itu yang terus bekerja dalam diri kami,
menyatakan kuasa dan mujizat, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Roh yang tidak nampak, tapi kami bisa rasakan kekuatan yang ada dalam diri kami, yang memperlengkapi kami, menguatkan kami, membantu, menolong, dan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Nabi Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Mendal. Firman Tuhan yang kita dengar tadi menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 168 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuntun aku Tuhan Allah. Doksiologi berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Mendal dan diakhiri dengan amin amin 3 kali. Mari bersama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Berwakil
surga dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, itulah yang memberkati, menyertai, menghiburkan kamu sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah beribadah bersama-sama. Biar apa yang kita lakukan ibadah kita berkenan kepada Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mau sampaikan kembali bahwa hari Minggu, tepatnya tanggal 24 Mei 2020 ini, kita Gereja Metodis Wilayah 2 akan bersama-sama mengikuti kebaktian Others Day yang akan dilakukan oleh Gereja Wilayah 2 dari Jakarta. Untuk itu, mari kita semua anggota Gereja Metodis, jemaat Gereja Metodis bersama-sama mengikuti kebaktian Others Day pada hari Minggu 24 Mei ini. Nanti link atau alamatnya di YouTube kami akan sampaikan, kami akan informasikan melalui WA grup jemaat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tetap kuat, tetap semangat, terus berdoa supaya Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita, yang akan menguatkan, memampukan, menghidupkan kita, bahkan memberikan hikmat solusi dalam kesulitan penyulang dalam kehidupan kita. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus, biar kita menerima Roh Kudus yang akan terus menolong, menguatkan, memampukan, dan menghidupkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di mana